Sahabat MZT Malaraya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kita semuanya yang baik diterima oleh Allah Ta'ala dan yang buruk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kegiatan rutin kita, membahas tentang sekelumit hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pernikahan, yang mana pada video sebelumnya telah saya terangkan bahwa yang namanya mahar itu bisa jadi berbentuk harta atau juga bisa berbentuk jasa. Nah, yang perlu diketahui lagi supaya tidak sampai salah paham, yang dimaksud dengan kebolehan mahar berupa harta itu adalah harta-harta yang boleh untuk diperjualbelikan. Jadi mahar yang berupa harta itu maksudnya adalah harta-harta yang boleh diperjualbelikan, sah untuk dijual. Sehingga harta-harta yang sekiranya tidak sah untuk dijual itu juga tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Saya ambil contoh misalkan salah satu syaratnya benda itu sah untuk diperjualbelikan adalah harus benda yang suci, harus benda-benda yang bisa diambil manfaatnya, harus benda-benda yang bisa memberikan manfaat. Nah, menurut kacamata syariat, manfaat ini adalah dari sudut pandang syariat juga, bukan dari sudut pandang komunitas tertentu. Contoh misalkan alat musik misalkan. Alat musik itu menurut kacamata syariat versi mazhab Syafi'i adalah benda-benda yang tidak boleh diperjualbelikan. Dengan alasan karena alat musik itu termasuk benda-benda yang tidak bisa diambil manfaatnya. Walaupun mungkin menurut komunitas tertentu, yaitu para musisi-musisi, alat musik ini masih memiliki manfaat. Namun menurut kacamata syariat, ketika alat musik ini tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat, maka alat musik tidak boleh diperjualbelikan. Ketika alat musik tidak bisa diperjualbelikan, maka alat musik juga tidak sah dijadikan sebagai mahar. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Contoh lagi misalkan, minuman keras misalkan. Minuman keras itu tidak sah diperjualbelikan, karena minuman keras itu adalah termasuk benda-benda yang najis. Karena minuman keras ini tidak sah diperjualbelikan, karena dia itu najis, maka minuman keras juga tidak bisa dijadikan sebagai mahar, tidak bisa dijadikan sebagai mas kawin, karena dia tidak sah diperjualbelikan. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Begitu juga dengan jasa. Jasa itu macam-macam. Ada yang sah di akad ijarah, sah disewakan. Ada juga jasa-jasa yang tidak sah untuk disewakan. Contoh misalkan jasa yang sah untuk disewakan. Jasa apa? Jasa tenaga mendidik, mengajar misalkan. Jasa yang seperti ini sah untuk disewakan. Sehingga ketika sah untuk disewakan, dia juga sah untuk dijadikan sebagai mas kawin. Mas kawinnya apa, mas? Mas kawinnya sudah, nanti saya ajari pelajaran fikih misalkan. Saya ajari pelajaran akidah. Saya ajari pelajaran mustalah hadis. Saya ajari pelajaran usul fikih. Saya ajari tata cara baca Al-Quran misalkan. Saya ajari tata cara menulis Al-Quran misalkan. Maka jasa-jasa yang seperti ini sah dijadikan sebagai mas kawin ya. Oh, jasa nanti kalau kamu nikah dengan saya ajari ilmu biologi misalkan. Saya ajari ilmu fisika misalkan. Saya ajari tentang ilmu insinyur misalkan. Maka ilmu seperti ini sah dijadikan mas kawin. Kenapa? Karena juga sah di akad ijarah, sah untuk disewakan. Adapun jasa-jasa yang tidak sah untuk disewakan atau jasa-jasa yang tidak sah untuk di akad ijarah, maka juga tidak sah dijadikan sebagai mas kawin. Contoh misalkan, mohon maaf, ya, jasa penyewaan misalkan tubuh misalkan, ya, menjual tubuh. Nah, ini kan sebenarnya juga memberikan kesenangan kepada pihak yang lain. Namun jasa seperti ini, walaupun menyenangkan pihak yang lain, bisa melegakan hati orang lain,
Ini merupakan jasa-jasa yang tidak boleh untuk disewakan. Ketika tidak boleh, maka juga tidak sah dijadikan sebagai mas kawin. Oleh karena itu, mas kawin itu tidak bisa berupa farji. Kenikmatan farji tidak bisa dijadikan sebagai mas kawin. Tidak sah itu. Harus ada jasa yang lain yang secara kacamata syariat itu dianggap sebagai jasa-jasa yang legal. Nah, ini penting untuk dipahami oleh semuanya supaya kita tahu tentang jasa apa saja atau harta-harta apa saja yang boleh dijadikan sebagai mas kawin, sehingga tidak sampai terjadi kesalahan ketika kita menentukan mas kawin apa saja yang akan kita berikan kepada calon istri kita semuanya. Nah, ini penting, dan saya ingatkan lagi bahwa mas kawin ini adalah hak wewenang dari pihak istri. Jadi istri yang menentukan mas kawinnya itu berupa apa. Ya, apakah nanti harta, dan hartanya itu modelnya apa. Misalkan saya mau nerima nikahnya sampean kalau sampean membayar saya 2 unit Alphard misalkan. Itu terserah si pihak perempuan ya, dan si suami tinggal oke atau tidak gitu aja. Karena yang punya wewenang atau hak menentukan mas kawinnya apa itu adalah pihak mempelai perempuan. Misalkan perempuannya bilang, saya mau nerima nikahnya sampean asalkan sampean memberikan saya 2 buah apartemen misalkan. Ya itu terserah pihak perempuan, itu haknya dia gitu. Tinggal nanti yang laki-laki itu oke atau tidak gitu aja. Untung-untungan kalau kemudian pihak perempuan itu bilangnya, sudahlah enggak apa-apa, saya nerima nikahnya sampean, mas kawinnya sudah 200.000 saja cukup. Ya itu terserah perempuannya juga gitu. Itu kalau modelnya harta. Kalau misalkan ternyata si perempuan ini mintanya jasa, ya saya mau nerima nikahnya sampean kalau sampean mau mengajari saya ilmu fikih misalkan. Saya mau nerima sampean nikahnya sampean kalau sampean mau mengajari saya tentang bacaan Al-Quran misalkan. Itu juga haknya si perempuan. Si laki-laki tinggal oke atau tidak. Nah, ini yang perlu kita pahami tentang pemahaman-pemahaman atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mas kawin atau mahar. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.